Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kakek Suro. Nah, pagi ini Kakek Suro akan melanjutkan apa yang disebut dengan paribasan-paribasan Jawa, melanjutkan dari episode yang pertama yang sudah kakek luncurkan, yang mungkin sudah anak-anak dan cucu-cucu lihat. Nah, pagi hari ini akan saya kakek lanjutkan dengan beberapa paribasan lagi yang mudah-mudahan akan berguna bagi kalian semuanya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi biar menambah wawasan kalian semuanya, anak-anak dan cucu-cucu yang sudah belajar banyak di sekolah tentang ilmu pengetahuan, juga tentang agama masing-masing dari kalian. Nah, ini ada pepatah-pepatah, paribasan-paribasan, ajaran-ajaran dari Jawa yang akan menambah kasanah wawasan anak-anak dan cucu-cucu semua, sehingga akan membentuk karakter yang kuat, karakter Nusantara, ya, karena Jawa adalah salah satu suku bangsa yang ada di Nusantara, di Indonesia, yang merupakan bagian pendukung yang nantinya akan membawa pada kejayaan negara Republik Indonesia. Nah, silakan disimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan cucu-cucu semuanya, paribasan yang pertama pada episode kedua ini adalah apa yang biasa dikatakan oleh orang Jawa sebagai paribasan adalah suwe mijet woing ranti. Suwe mijet woing ranti. Apa itu suwe mijet woing ranti? Suwe mijet woing ranti itu, suwe itu artinya lama, ya, prosesnya lama, atau waktunya memerlukan waktu yang lama. Suwe. Mijet itu memijit sesuatu, mijet. Woing, woing itu adalah buahnya. Suwe mijet woing ranti. Ranti itu adalah salah satu jenis buah, ya, yang dia itu sangat lemah, ya. Jadi kalau dipijit itu sangat mudah pecah, ya, mudah rusak, mudah hancur, gitu. Jadi apa artinya suwe mijet woing ranti itu? Suatu aktivitas yang sangat mudah sekali. Jadi kalau suwe mijet woing ranti itu seperti kiasan yang menggambarkan bahwa itu pekerjaan yang sangat mudah, lebih cepat daripada kalau kita memecahkan buah ranti. Jadi kalau tek itu dia sudah pecah. Nah, itu pun lebih cepat dari itu. Nah, itu kiasan. Nah, kalau kita bicara mengatakan sesuatu, misalnya suwe mijet woing ranti, wah, gue gampang, gue suwe mijet woing ranti, itu gampang, itu suwe mijet woing ranti. Jadi mudah sekali, pekerjaan yang sangat mudah sekali. Nah, itu biasanya dikatakan oleh orang tua kepada anak yang baru belajar sesuatu. Nah, anaknya kebingungan,
Nah, orang tua akan mengatakan bahwa itu sebenarnya sangat mudah. Suwe mijet waing ranti lebih mudah daripada menghancurkan buah ranti. Ya. Nah, pesan di balik itu adalah kalau kita menginginkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan belajar yang sungguh-sungguh, segala sesuatunya disiapkan dengan baik, well prepared, ya, maka pada saat mengerjakan itu suwe mijet waing ranti, lebih lama memijit buah ranti daripada mengerjakan itu gitu. Jadi kalau kita misalnya di sekolah kita harus ujian, nah kalau kita belajar sangat bagus apa yang akan diujikan itu, nah pada saat kita ujian, nah itu suwe mijet waing ranti, sangat mudah sekali gitu. Juga dalam hal bekerja, misalnya kita mengerjakan sesuatu yang kayaknya itu tidak mungkin gitu, tetapi kalau kita pelajari dulu, kita persiapkan apa yang diperlukan, maka pada saat mengerjakan kita sudah tahu betul apa yang harus dikerjakan. Nah, maka itu pekerjaan itu akan menjadi seperti suwe mijet waing ranti, lebih mudah daripada kita menghancurkan buah ranti yang sebenarnya sangat lemah buah ranti itu. Nah, anak-anak dan cucu-cucu semua, paribasan yang kedua yang akan kakek sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu semua, yaitu yang biasa dikatakan di kehidupan sehari-hari orang Jawa, itu adalah endas gundul dikepeti. Endas gundul dikepeti. Endas itu apa? Endas itu kepala. Gundul itu tidak ada rambutnya, dipotong plontos, ya, tidak ada rambutnya sama sekali. Dikepeti itu artinya dikipasi, ya, dikipasi. Jadi endas gundul dikepeti itu, endas gundul itu orang yang sebenarnya sudah ringan, sudah enak, sudah tidak gerah lagi. Kalau bahasa Jawanya tidak sumuk, ya, karena rambutnya tidak ada. Masih dikepeti, masih dikipasi, ya. Jadi orang yang sebenarnya bebannya itu ringan, tidak punya beban lagi, tapi masih dikipasi, masih diberi sesuatu jalan atau sesuatu tindakan yang memberikan kehidupan lebih enak lagi dia. Nah, jadi endas gundul dikepeti itu adalah kiasan untuk orang yang sebenarnya hidupnya sudah enak, tapi masih diberi sesuatu atau diberi jalan untuk hidup yang lebih enak lagi. Sudah gundul, sudah tidak gerah lagi, tapi masih dikipasi, jadi enak lagi gitu loh. Nah, biasanya di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang tua di Jawa kalau melihat suatu peristiwa, wah, orang sudah enak, masih diberi sesuatu, diberi bantuan, ya, diberi pertolongan, jalan untuk hidup yang lebih enak lagi. Nah, orang Jawa akan mengatakan, wah, itu orang wes gundul dikepeti gitu. Nah, itu kiasan bisa dikatakan atau dinasihatkan kepada anak-anak kita. Kalau orang tua mengatakan bahwa wes gundul dikepeti, itu artinya ya sudahlah, kalau itu ya sudah enak, jangan dibantu lagi gitu, biar berusaha sendiri gitu. Jadi biar mandiri gitu, sudah enak dia, bantulah orang yang lain yang lebih memerlukan gitu. Jangan
Wes gundul kok masih dikepeti, sudah gundul kok masih dikipasin lagi gitu. Itu kiasan ya, supaya orang itu lebih mandiri, lebih bisa mengeksplor kemampuannya sendiri gitu. Lebih hidupnya lebih enak lagi, padahal sebenarnya dia itu lebih sudah enak hidupnya. Nah, itu ya anak-anak, apa yang disebut dengan endas gundul di kepeti. Nah, anak-anak dan cucu-cucu semuanya, paribasan yang ketiga yang akan kakek sampaikan adalah giri lusi janmo tan keno kiniro, atau ada yang mengatakan giri lusi janmo tan keno ingino. Nah, apa itu? Giri itu adalah gunung, lusi itu adalah cacing. Jadi giri lusi itu adalah cacing yang ada di gunung. Janmo tan keno kiniro. Janmo itu makhluk, tan keno itu tidak bisa, kiniro itu ditebak. Jadi giri lusi janmo tan keno kiniro itu adalah cacing gunung, adalah makhluk yang tidak bisa ditebak. Atau orang lain mengatakan giri lusi janmo tan keno ingino. Jadi cacing gunung adalah makhluk yang tidak bisa dihina. Ingino, ino itu hina, tidak bisa dihina. Nah, apa artinya itu? Itu adalah sebuah kiasan bahwa orang kan berpikiran bahwa cacing itu adanya ya di tanah datar, di kebun, ya, di tanah liat di sekitar empang gitu ya, Blumbang ya, empang gitu, atau di tanah liat yang ada yang lembab gitu. Mana mungkin seekor cacing itu bisa naik sampai ke gunung gitu. Padahal ternyata di gunung juga ada cacing gitu. Giri lusi. Jadi bisa cacing itu sampai ke puncak, ke gunung gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa janganlah kita menghina atau menebak bahwa orang itu sebenarnya rendah, lemah, seperti cacing. Ya. Tapi makhluk Tuhan tidak bisa dihina, cacing pun bisa naik ke gunung gitu. Atau di gunung pun ada cacing yang seharusnya dia ada di dataran rendah, yang dia jalannya lambat, dia hanya di dalam tanah, ya. Bagaimana dia bisa sampai ke gunung gitu. Itu adalah sebuah kiasan orang-orang Jawa yang memberi nasihat kepada anaknya, kamu jangan menghina atau menebak atau mengira-ira bahwa orang yang lemah itu sebenarnya adalah lemah benar. Ya. Tidak boleh kita menghina orang dilihat dari penampilannya. Ya. Jadi siapa tahu dia justru hebat, seperti cacing bisa ada di gunung gitu. Nah, itu kita bisa ambil hikmahnya atau maknanya bahwa kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kalau kita melihat sesama kita, sesama makhluk janmo, ya, janmo itu sesama makhluk hidup, itu kita tidak boleh menebak rendah, ya, berpikir rendah terhadap orang lain, kemudian juga menghina orang lain karena kelemahannya. Siapa tahu justru dia ini orang pandai, siapa tahu justru dia itu orang yang jauh lebih kaya dari kita, walaupun penampilannya sangat sederhana. Siapa tahu justru dia itu lebih ahli di bidang agama daripada kita yang kelihatannya dia biasa saja, tapi ternyata dia lebih hebat religiositasnya daripada kita gitu. Nah, anak-anak dan cucu-cucu,
sebagai orang Jawa, kita tidak boleh giri lusi janmo tan keno kiniro, atau giri lusi janmo tan keno ingino, gitu ya. Paribasan selanjutnya adalah apa yang biasa dikatakan oleh orang Jawa itu enggok-enggok lumbu. Nah, apa itu enggok-enggok lumbu itu? Kalau ada orang Jawa atau orang tua kita mengatakan, "Kowe iki enggok-enggok lumbu, enggok-enggok lumbu. Kamu itu kok cuman enggok-enggok lumbu?" gitu. Apa artinya? Enggok-enggok itu adalah mengangguk-angguk. Mengangguk-angguk. Lumbu itu daun keladi, ya. Lumbu itu daun keladi. Jadi dia mengangguk-angguk seperti daun keladi. Nah, kalau orang tua kita mengatakan kamu itu cuman enggok-enggok lumbu, itu kita harus merasa, ya, oh, jangan begitu gitu. Apa artinya enggok-enggok lumbu? Enggok-enggok lumbu itu adalah mengangguk-angguk seperti daun keladi. Artinya orang yang hanya selalu mengangguk-angguk aja. Ada orang ngomong begini, ya. Nanti orang lain mengatakan begini, iya. Kemudian nanti ada pendapat yang menyuruh mendorong dia seperti itu, seperti yang kemauan orang yang baru itu, dia juga mengatakan iya gitu. Jadi orang yang tidak punya pendirian, didorong ke sana, ditarik ke sini gitu. Ditekan dia menunduk gitu. Kalau kena angin dia ke atas. Jadi tidak punya pendirian. Nah, kalau orang tua kita mengatakan, "Kamu kok enggok-enggok lumbu sih?" gitu. "Kowe kok enggok-enggok lumbu?" Itu artinya bahwa kita jangan seperti itu, jangan seperti daun lumbu yang hanya mengangguk-angguk aja. Kita harus punya kepribadian. Kita harus punya karakter yang yang teguh gitu. Tidak disuruh ke sana, ditiup angin ke sini gitu. Jangan seperti itu, ya. Jadi kita dari kecil, ya, anak-anak dan cucu-cucu harus belajar punya karakter. Jangan ditekan ke sana, tarik ke sini, ditekan dia akan menunduk, kena angin dia ke atas mengangguk-angguk gitu. Pelin-pelan, ya. Harus punya pendirian. Itu artinya apa? Jadi kita harus belajar jangan enggok-enggok lumbu, ya. Ingat ya anak-anak, jangan enggok-enggok lumbu, jangan mengangguk-angguk seperti daun keladi, ya. Nah, anak-anak dan cucu-cucu semuanya, sekian dulu episode kedua ini. Nanti akan kakek lanjutkan lagi ke episode ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sehingga paribasan-paribasan Jawa ini akan bisa kita ambil hikmahnya, maknanya apa, sehingga dari satu persatu paribasan itu akan bisa memberi warna di dalam kehidupan karakter kita. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.